Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Casnawi, Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Cuniadin, Prodi Agroteknologi semester 7. Rumah saya di Brigjen Katamso, di Gang Perwira letaknya. Ya, memilih Fakultas Pertanian karena udah terjebur. Awalnya nggak ada kepikiran kan, cuman ada kesempatan bisa dapat beasiswa bidik misi di fakultas itu. Ya udah diambil lah kesempatan itu karena nggak banyak juga yang bisa dapat kesempatan itu. Ya, saya anak kedua dari Bapak Muhammad. Di keluarga saya baru saya yang kuliah. Jadi kalau seandainya saya tamat dengan mendapatkan gelar sarjana itu mungkin salah satu menaikkan derajat orang tua juga lah. Apalagi ya yang tadi saya bilang, kesempatan bidik misi itu nggak semua orang bisa dapat, makanya saya tidak akan menyia-nyiakan itu. Dan sekarang saya sudah semester 7. Kegiatan saya selain perkuliahan, saya menjalani penelitian. Penelitiannya tepat di Jalan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, tepat di ladang Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi telah memberikan ladang, memberikan ladang, telah meminjamkan lahannya. Jadi penelitian saya berjudul, di situ ada pengaruh limbah kelapa sawit terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kailan. Jadi saya menggunakan 3 jenis limbah kelapa sawit, yaitu tandan kosong kelapa sawit TKKS, Dead Decenter Solid atau DDS, dan serat. Nah, jadi prosesnya kami mencari limbah itu, limbah kelapa sawit ya jelas mencarinya bukan di Alfamart atau Indomaret lah. Carinya kita di PTPN, tempat pengolahan kelapa sawit. Akhir kami dapat limbah itu kalau limbah DDS-nya di Adolina, tandan kosong kelapa sawitnya di Sawit Seberang. Itulah kenapa nggak satu perusahaan, karena di Sawit Seberang mereka tidak punya alat desenternya, makanya limbah desenter solidnya mereka tidak ada. Jadi di sana yang ada tandan kosong kelapa sawit dan seratnya. Terus di Adolina ada alat itu, makanya mereka ada juga limbahnya. Dan itulah kami ambil, kami minta dapat izin, terus kami ambil. Setelah limbah itu dapat, kami bawa ke lahan penelitian kami komposkan dengan waktu yang cukup lama ya, apalagi tandan kosong kelapa sawit itu kan besar-besar itu. Jadi karena tidak punya alat untuk menggiling tandan kosong itu, limbah itu kami dengan manual, dengan kami parang-parang ya. Kami parang-parang selama seminggu, lumayan pegal juga lah itu. Kami cincang dengan parang. Setelah itu kami komposi dengan membuat tempat pengomposannya, peta 3 jenis itu kami komposi. Kami dengan mempercepat pengomposan, kami menggunakan M4 dan gula merah. Terus setelah pengomposan itu matang, kami karena perlakuan saya tiga jenis limbah itu dicampur dengan tanah topsoil. Sebelum pengisian polybag ya kami buat perbandingannya 1:1. Jadi dengan perbandingan itu tidak mungkin kan kita membuat perbandingannya 1 kilo serat 1 kilo topsoil, kan mungkin cukup ribet lah, dan mungkin isi dari polybagnya pasti serat semua itu. Setelah kami buat perbandingannya dengan 1 ember cat tanah dan 1 ember cat serat, begitu juga dengan limbah-limbah lainnya. Nah, kami campur, diaduk rata dengan tanah topsoil, barulah itu diisi polybagnya. Setelah diisi,
disusun dengan susunan seperti ini ya, dengan menggunakan metode ada namanya rancangan percobaan. Mungkin yang lain juga tahu lah karena sudah dipelajari dah. Setelah disusun, dibuatlah plang-plangnya. Sawi kan metodenya saya semai jauh seminggu sebelum penyusunan ini, jadi setelah disusun langsung bisa ditanam. Nah, setelah udah itu saya lakukan penanaman dan hari ini sudah parameter pertama dan sudah nampak lah bagaimana respon limbah kelapa sawit terhadap tanaman kailan ini. Ya, saya memilih kailan satu. Kita sebelum penelitian komoditinya kita sukai dulu. Segala sesuatu yang kita sukai atau kita cintai kan ngejalaninya pun lebih enak, lebih legowo gitu. Daripada kita mencari-cari yang gak kita sukai karena cuman mau dilihat keren atau mantap lah skripsinya nanti, cuman metode komoditi yang nggak kita sukai ya berat menjalaninya. Ya intinya sukai dulu komoditinya, terus pelajari, terus setelah dipelajari terus itu pilih komoditi pilih komoditi itu. Selain itu kan kailan juga yang kita tahu kan sayuran. Kenapa saya memilih kailan? Kan pada kondisi COVID-19 ini kan kita butuh jaga imun, butuh jaga makanan untuk tetap sehat. Makanya saya memilih kailan ini berupaya untuk ya kelak kita sama-sama suka makan sayur. Suka makan sayur. Dan metode saya pun metode organik. Mudah-mudahan berhasil lah penelitian saya ini, amin. Jadi suka duka kami di lahan Pak Dedi itu ada 4 orang. Yang pertama saya, kedua teman saya dari anak perkebunan semester 7 juga, Bagus Fitrazmi. Ketiga ada Beni Syaputra, yang keempat ini perempuan sendiri dia, ada Rizka Ismayanti. Nah, sukanya banyak lah. Kita di sini diajarkan memanage waktu. Terus di penelitian ini kita diajarkan peduli sesama, peduli lingkungan. Terus kita di penelitian ini banyaklah belajar karena kan ilmu itu tidak hanya dari kelas saja. Ilmu bisa kita dapatkan dari mana saja kan. Nah, kalau dukanya ya paling kami kan berempat kadang sering jengkel dengan satu sama lain. Tapi ya itulah nikmatnya hidup. Dunia kan gak akan baik-baik saja, tapi kita gimana ngejalaninya, begitulah. Gak ada dukanya lah kalau dijalani dengan hati senang, dijalani dengan tidak terpaksa, dijalani dengan semangat. Mudah-mudahan duka itu tersingkirkan dengan semangat kita. Ya, kalau pesan dari saya untuk mahasiswa yang akan menjalankan penelitian seperti kami, satu, penelitian ini dibuat jangan menjadi beban. Karena semakin kita menganggap penelitian ini beban, maka semakin berat ngejalaninya. Yang kedua, dari sekarang coba pilih komoditi yang disukai, yang akan diteliti. Karena menurut saya intinya satu, kalau kita udah suka, seperti yang saya bilang tadi, suka dengan komoditi itu, pasti kita lebih semangat atau lebih mudah lah untuk menjalaninya. Yang ketiga, kita jurusan pertanian ini kan lebih ke lapangan. Nggak ada lagi yang untuk mahasiswa yang pemalu, nggak berani ngomong atau nggak berani
nggak ada lagi itu, karena di penelitian ini ya dari bukan hanya tanaman aja kita peduli, tapi lingkungan sekitar, bagaimana kita menyapa orang-orang yang di lahan penelitian, pasti banyak yang kita jumpai. Yang keempat, kita jurusan pertanian ini tidak seperti jurusan ekonomi atau hukum yang ngerjai sendiri, baca buku apa semua bisa. Nggak bisa kita sendiri-sendiri. Kita harus kerja tim lah. Karena kerja tim itu di pertanian ini sangat dibutuhkan. Kalau seandainya kita sendiri ngerjai lahan sebesar ini, coba aja lah pikir bagaimana sulitnya, susahnya. Jadi mulai dari sekarang ya rangkul lah kawan yang mau diajak atau sharing bagaimana penelitian nanti. Nggak terasa itu. Untuk yang semester 5 mungkin ada 7 bulan atau 8 bulan lagi, tapi itu nggak terasa lah. Nggak terasa itu, waktu itu akan berjalan dah. Mulai sekarang rangkul kawan-kawan yang mau, cari timnya, dan pilih komoditi yang disukai. Mungkin itu aja lah pesan-pesan saya. Sebelumnya untuk mahasiswa semester 5 yang akan penelitian, pasti penelitian itu ada mengeluarkan biaya, apalagi kita kebanyakan mahasiswa kita kan dapat beasiswa ya. Karena dapat beasiswa itu jangan terlena, karena jangan terkejut nanti kalau di penelitian ada ngeluar biaya yang lumayan. Tapi teruntuk biaya saya sendiri di penelitian saya ini, alhamdulillahnya biaya saya tidak terlalu banyak lah, tidak terlalu mengeluarkan duit lah. Paling cuman pembelian polybag, terus pembelian benih. Sisanya limbah kelapa sawit. Kemarin kan kami ada ucapan terima kasih kepada bapak-bapak yang di sana kan, yang udah mau ngasih limbah itu. Mereka menolak uang kami, dibilangnya udah banyak kali uang kalian. Nah, itulah termasuk rezeki dari kami ya kan. Rezeki kan nggak cuma uang kan. Terus alhamdulillahnya saya penelitian di sini berjalan udah 2 bulan lah dari pembersihan lahan. Alhamdulillahnya lahan pun kami berempat diberi gratis, cara cuma-cuma. Mungkin cuma Allah lah yang bisa membalas kebaikan Pak Dede. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dede. Kami beruntung sekali lah bisa dapat rezeki dikasih lahan, maksudnya dikasih tanpa uang sewa, dengan cara cuma-cuma, terus diajari, terus dibimbing lah, dibimbing di sini. Tidak hanya penelitian ini, kami kan di sini ada pohon kakao, kami diajari dengan komoditi kakao itu, cara pemangkasan atau segala macamnya lah, semua diajari di sini. Nah, itulah biaya yang saya keluarkan nggak terlalu banyak lah karena rezeki itu tadi. Tapi untuk mahasiswa yang semester 5 harus dipersiapkan lah itu, harus dipersiapkan biaya, karena semua penelitian kan nggak sama. Mungkin penelitian yang lain lebih lumayan harga apa biayanya yang dikeluari. Nah, mungkin kalau untuk penelitian saya itulah dapat rezeki. Penelitian ini jangan dianggap beban, jangan dianggap susah bagaimana ngisi ratusan polybag, jangan dianggap berat lah, jangan juga jalani aja dulu. Kita harus punya target. Kalau jalani aja dulu nanti ujung-ujungnya patah hati. Ya harus ada target. Dan kata terakhir dari saya, kalau kami aja bisa, kalian pasti lebih bisa. Terima kasih.